Sobat Legal Access, jadi ada yang mau membeli tanah sertifikat, tapi hanya sebagian saja tanah yang mau dibeli. Misalnya tanahnya 1000 meter, tapi yang mau dibeli 500 meter. Nah, bagaimana transaksi itu dilakukan supaya aman? Oke, pertama karena di sini sudah dilakukan pembayaran sebelum proses transaksinya dilakukan. Artinya si pembeli sudah membayar tanahnya, tapi tanahnya belum pecah sertifikat dan belum dilakukan pembuatan AJB. Nah, untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, apalagi kalau pembayarannya itu dilakukan secara lunas ya, maka sebelum dilakukannya pembayaran harus ada dasar hukumnya dulu. Jadi si pembeli dan si penjual harus membuat dasar hukumnya yang mewajibkan pembeli melakukan pembayaran. Di antara penjual dan pembeli bisa dilakukan pembuatan PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Nah, PPJB ini merupakan alat secara hukum yang melindungi pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli. Jadi nanti di dalam PPJB itu dituliskan atau dinyatakan bahwa pembeli melakukan pembelian atas sebagian tanah milik penjual. Kemudian si pembeli melakukan pembayaran harga tanahnya, bisa juga dilakukan pembayaran secara lunas. Setelah dilakukannya pembayaran, kemudian proses selanjutnya adalah si pemilik tanah atau penjual melakukan pemecahan sertifikat tanahnya. Jadi si penjual ini nanti mengajukan permohonan pemecahan sertifikat ke kantor pertanahan. Bisa dilakukan sendiri atau bisa juga menggunakan jasa notaris misalnya. Nanti setelah dilakukan pemecahan sertifikat, kemudian tanahnya akan terbagi dua dan mempunyai dua sertifikat. Ada satu sertifikat induk, yaitu sertifikat tanah yang lama, dan ada sertifikat baru hasil pemecahan tanahnya. Misalnya kalau tanahnya itu dari 1000 meter dibagi dua menjadi 500 meter, maka nanti akan ada dua sertifikat, yaitu sertifikat tanah induk yang tadinya 1000 meter kemudian berubah menjadi 500 meter. Kemudian ada sertifikat tanah baru yang luasnya 500 meter. Nah, sertifikat yang telah dipecah ini kedua-duanya, baik itu sertifikat induknya maupun sertifikat tanah yang baru hasil pemecahan, itu kedua-duanya masih atas nama si pemilik atau si penjual. Jadi tanah itu secara hukum masih milik dari si penjual, belum menjadi milik dari pembeli, meskipun si pembeli ini sudah melakukan pelunasan harga tanahnya. Nah, setelah dilakukan pemecahan sertifikat, kemudian dilakukanlah pembuatan akta jual beli atau AJB. Nah, AJB inilah yang mengalihkan hak atas tanah itu dari si penjual ke pembeli. Jadi tanah hasil pemecahan sertifikat yang 500 meter tadi kemudian dialihkan dari penjual kepada pembeli. Proses pengalihannya ini dilakukan berdasarkan akta jual beli atau AJB. AJB itu dibuat oleh PPAT. Nah, kemudian setelah dilakukan pembuatan AJB, langkah selanjutnya adalah melakukan balik nama sertifikat ke kantor pertanahan. Misalnya tanah baru yang 500 meter tadi hasil pemecahan sertifikatnya itu dibalik namakan dari nama penjual ke nama pembeli. Untuk melakukan balik nama tersebut dasarnya adalah AJB. Jadi harus ada AJB dulu baru bisa dilakukan balik nama dari penjual ke nama pembeli. Nah, untuk melakukan balik nama ini bisa diajukan sendiri atau bisa juga menggunakan jasa notaris atau PPAT yang membuat AJB-nya. Siapapun yang melakukannya, baik itu pembeli sendiri atau menggunakan jasa notaris, tetap saja diperlukan adanya AJB karena AJB ini merupakan syarat bagi pembeli atau pemilik tanah baru untuk melakukan balik nama sertifikat tanah itu ke atas namanya. Nah, nanti setelah dilakukannya balik nama sertifikat, kemudian sertifikat tanah itu namanya nanti dirubah jadi nama pemilik lama atau penjual dicoret dan dituliskan nama pemilik baru atau si pembeli. Nah, pada saat itulah maka
bidang tanah yang ditransaksikan tersebut secara hukum telah beralih secara sempurna kepada si pembeli, karena namanya pembeli ini sudah tercantum di dalam sertifikat tanah tersebut, dan sertifikat tanah tersebut merupakan alat bukti yang terkuat bagi si pembeli atau pemilik baru untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya. Nah, jadi demikian ya prosesnya untuk melakukan transaksi jual beli tanah dari tanah tersebut belum dipecah sampai pada balik nama sertifikat tanahnya. Demikian informasi dan penjelasan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mau melakukan transaksi jual beli tanah. Salam.